Dia pintar atau goblok sih? Goblok! Iya. Dia pintar atau goblok sih? Goblok! Iya. Dia pintar atau goblok sih? Goblok! Hentikan dulu sebentar. Berhenti. Stop. Klik stop. Oke, saya tunjukkan cara bacanya. Nih, kita pakai ilmu pengetahuan sama-sama, oke? Jangan pakai imajinasi, oke? Jangan pakai fiksi. Anda lihat kiri bawah. Jadi kalau mau sih ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kali ini trending di Twitter atau X. Anies menjadi trending topik setelah kemarin dikatakan menang debat kembali melawan Prabowo, dan Prabowo kembali disinggung soal etik. Memang viral kembali pernyataan Prabowo yang menyerang pribadi Anies, bukan menyerang data-data dan kebijakan. Padahal Anies tidak pernah menyerang secara pribadi. Dan kemudian oleh para netizen dibandingkan bahwa seusai debat, inilah perbedaan antara Anies dengan Prabowo Subianto. Jakarta merah ada masa Jakarta. Hentikan dulu sebentar. Berhenti. Stop. Klik stop. Oke, saya tunjukkan cara bacanya. Nih, kita pakai ilmu pengetahuan sama-sama, oke? Jangan pakai imajinasi, oke? Jangan pakai fiksi. Anda lihat kiri bawah. Kiri bawah itu tanggal jam, real time. Kemudian di sini adalah peta Jawa termasuk Semarang. Ketika warnanya merah artinya polusinya tinggi. Ketika bening itu artinya bersih, tidak ada polusi. Oke? Pada saat ini Jakarta kelihatan bening, tapi kota-kota di timur kelihatan merah. Sekarang foto satelit ini tiap jam dilakukan terus-menerus sampai tergambar pergerakannya. Silahkan Anda lihat di mana sumber warna merahnya dan di mana yang nanti akan menjadi tertutup itu. Coba dinyalakan. Mari kita pakai ilmu. Nah, ini lihat. Ada masa Jakarta merah, ada masa Jakarta bening. Ada masa Semarang merah, ada masa Semarang bening. Sumbernya dari mana tuh? Titik-titiknya itu. Titik-titiknya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara yang asapnya keluar ke atas. Oke? Dari beberapa titik saja itu. Itulah yang bergerak. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan jin. Yang menggerakkan siapa? Jadi kalau mau sih ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Nah, itulah yang dikatakan Anies. Anies di acaranya mengajak penonton berlatih berpikir kritis dan ngajarin cara memahami data. Meanwhile, Prabowo di acaranya bikin penontonnya goblok-goblokin orang. Tahu kan sekarang mana yang berusaha mencerdaskan bangsa dan yang mendorong kemunduran bangsa. Tidak lupa dia dikutipkan pidato Prabowo usai debat kemarin. Dia pintar atau goblok sih? Goblok! Iya. Dia pintar atau goblok sih? Goblok! Iya. Dia pintar atau goblok sih? Goblok! Iya. Nah, begitulah guys. Itulah acara pidato Prabowo dengan depan pendukungnya kemarin usai acara debat Capres yang ketiga. Di situ dia menyindir Anies yang mempermasalahkan tanah Prabowo 340 hektar, sementara banyak anggota TNI yang belum mempunyai rumah. Di sini Jeffy ingin menegaskan perbedaan antara pemimpin yang emosional dengan pemimpin yang mengajak bangsanya berpikir by data dan by ilmu pengetahuan. Silakan Anda pilih yang mana. Di masa jabatannya yang akan berakhir,
Jokowi malah memecah belah rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Ketika dia bilang dia bakalan meridoi anaknya Gibran menjadi wakil Presiden Republik Indonesia, secara tidak langsung beliau sudah memecah belah Republik Indonesia. Kenapa gue bilang begitu? Ini real dan fakta. Kalian harus menyelamatkan Gibran, anaknya Jokowi. Sudah jelas, ya dia dijerumusin bapaknya kalau begitu caranya. Lu pikir deh, dengan otak lu, ketika MK memutuskan undang-undang yang merubah agar Gibran naik dan bisa jadi wakil presiden, itu sudah kacau menurut aku. Itu udah kacau banget. Ketika ada beberapa orang yang bilang itu salah, 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan ratusan ribu orang yang bilang itu salah, berarti itu salah. Sekarang kita gimana? Terpecah belah kan? Gara-gara siapa coba? Coba gara-gara siapa? Ya ini nih, gara-gara presiden kita ini nih. Dan tugas kita sekarang adalah menyelamatkan negara ini dan menyelamatkan anak presiden. Kita nggak bisa mencoblos paslon nomor 2. Kita nggak bisa. Karena itu tidak fair. Jadi, kita bikin hashtag yang penting jangan Prabowo. Lu mau pilih nomor 1 atau nomor 3, terserah. Calon Republik Indonesia Presiden itu cuma ada 2. Nomor 1 dan nomor 2. Pak Anies dan Cak Imin. Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Yang nomor 2 menurut gua kita anulir aja, kita blok di Indonesia karena ini udah nggak beres sih. Kalau kalian suka Gibran, kalian harus tolong dia, jangan sampai dia terjerumus lebih dalam lagi. Oke? Thank you. Salam all-in Prabowo. Gua bakalan all-in Prabowo. Bodoh amat. Yang penting Prabowo bisa melancarkan bisnisnya. Mau dia dulu pernah kasus apa ke bodoh amat. Gua mah all-in Prabowo. Gua mah bodoh amat. Mau Gibran melanggar konstitusi mau apa mau pakai cara curang gua all-in Prabowo. Gua mah pokoknya Prabowo all-in, pokoknya mah harus all-in Prabowo. Bodoh amat mau curang mau pernah melanggar konstitusi mau pernah melanggar HAM dulu tahun 98, kasus penculikan. Bodoh amat. Gua mah Prabowo all-in. Gua mah Pak, siap Pak. Nanti bisnis Bapak bisa lancar. Bapak harus jadi presiden. Wajib. Bapak harus jadi presiden. Udah 3 kali Pak. Sekarang ke-4 kali Bapak harus jadi presiden. Pokoknya all-in Prabowo dah gua mah. Ya.